Halo teman-teman, hari ini aku mau buat Japanese milk bread. Di Indonesia, roti ini sering disebut sebagai roti sobek. Tapi yang membuat beda adalah roti ini sangat lembut teksturnya. Bahkan dibiarkan di toples selama berhari-hari juga tetap lembut. Padahal tidak menggunakan pelembut roti loh. Hal ini dikarenakan teknik dalam mengulen rotinya harus benar teman-teman, agar roti yang dihasilkan lembut banget. Nah, saya akan membagikan tips cara mengulen rotinya nih, ditonton sampai selesai ya teman-teman. Pertama-tama, tuangkan 5 gram ragi instan ke dalam 120 ml susu UHT yang sudah didinginkan. Aduk-aduk hingga tercampur rata, kemudian didiamkan selama 15 menit. Setelah itu, kita siapkan bahan untuk membuat adonan rotinya ya. 250 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 30 gram unsalted butter, 1 butir kuning telur, dan 120 ml susu yang sudah dicampurkan dengan ragi. Tambahkan setengah sendok teh garam ke dalam tepung terigu. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur, 30 gram gula pasir, 30 gram unsalted butter. Kemudian diaduk rata deh. Tuangkan susunya sedikit demi sedikit. Ingat ya teman-teman, masukinnya jangan langsung semuanya, sedikit-sedikit aja. Kalau tekstur adonannya sudah bagus seperti ini, tuangkan susunya semuanya ya. Setelah diulen cukup lama, adonannya udah kalis nih. Adonan rotinya sudah sangat lentur dan elastis. Untuk mengecek apakah suatu adonan sudah kalis atau belum, teman-teman harus menarik adonan. Jika adonan tidak terputus, tandanya adonan roti sudah kalis. Tutup dan diamkan roti selama 1 jam. Kemudian, untuk isian rotinya, saya menggunakan choco chips untuk adonan roti yang berwarna coklat. Sedangkan coklat silver queen yang matcha untuk adonan roti yang berwarna putih. Teman-teman bebas ya menggunakan isian apa aja. Kalau mau menggunakan silver queen white chocolate juga boleh loh. Potong coklat matchanya kecil-kecil menjadi 8 bagian. Setelah didiamkan selama 1 jam, buang gas di dalam adonan roti dengan cara menguleni adonannya sebentar saja. Setelah itu, bagi adonannya menjadi 2 bagian.
Kemudian gulung adonan roti hingga memanjang. Setelah itu dibagi menjadi 8 bagian. Tambahkan sedikit pasta kue coklat atau mocha ke dalam adonan roti kedua. Fungsinya sebagai pewarna dan agar adonan rotinya memiliki tambahan rasa. Gulung adonan rotinya secara memanjang lagi, kemudian dibagi lagi deh menjadi 8 bagian. Nah, teman-teman dapat memperhatikan cara saya memasukkan isiannya ke dalam adonan rotinya ya. Susun adonan rotinya secara selang-seling warna putih, coklat, dan begitu seterusnya. Susun adonan rotinya jangan terlalu dekat ya, karena adonannya akan mengembang lagi. Oh iya teman-teman, saya menggunakan loyang persegi ukuran 24 cm. Teman-teman jangan lupa untuk melapisinya dengan baking paper ya. Kita tutup lagi dan diamkan roti selama setengah jam. Setelah didiamkan selama setengah jam, adonan roti akan mengembang dan menempel satu sama lain. Taburkan tepung terigu secukupnya ke atas permukaan roti ya. Saya sarankan menggunakan saringan agar tepungnya lebih halus dan lebih merata. Nah, sekarang adonan rotinya akan dipanggang ya teman-teman. Jika menggunakan oven gas seperti saya, panggang di api bawah selama 20 menit, dan jika menggunakan oven listrik, di suhu 170 derajat Celcius ya teman-teman. Keluarkan rotinya dari loyang, kemudian jadi deh Japanese milk bread-nya. Menurut saya, roti ini roti terlembut yang pernah saya coba.
Teksturnya tidak seperti roti biasa loh teman-teman. Kalau teman-teman pernah makan roti kukus, nah menurut saya roti ini teksturnya lumayan mirip dengan roti kukus. Ketika digigit, rotinya langsung kempes saking lembutnya. Saya suka banget sih sama roti ini, dan pastinya bakal buat roti ini lagi untuk dimakan di rumah. Kalau disuruh memilih antara rasa coklat dan matcha, saya lebih suka yang matcha nih teman-teman. Cuma saran saya, potong coklat matchanya lebih kecil ya, agar lebih mudah meleleh. Tapi yang rasa coklat juga enak loh. Pokoknya teman-teman semua wajib recook resep ini ya, nggak bakal nyesel deh dijamin. Selamat mencoba di rumah teman-teman.